asrama untuk mahasiswa PPD. Oh, jadi tinggal dekat dong. Iya, sama ibu di dekat. sini. Iya, dekat. Sudah lama tinggal di Aspura? Kebetulan baru 6 bulan. Dahulu tinggal di mana? Saya asalnya dari Manado, Bu. Saya perantau di sini. Oh, sama keluarga ibu juga dari Sulawesi Utara tapi di Bitu. Oh, dekat ya Ibu, satu jam ya? Iya, 1 jam kalau dari Manado. Ternyata kita satu kawan mua ya. Iya juga. Oh, tahu tempat ini dari siapa? Jadi ada teman PPD saya, Bu. Dia katanya pernah datang ke sini, ketemu sama Ibu, berbincang-bincang sama Ibu. Terus saya waktu itu sempat curhat ke dia dan dia bilang mungkin saya bisa menemui Ibu, mungkin membantu saya itu sih Ibu katanya sampai saya datang ke sini. Oh iya, soalnya pertama ibu pernah konseling sama siapa namanya itu ya? Keisha, Bu. Oh sama Keisha. Wah ternyata temannya Keisha ya. Iya, kami satu kelas. Oke, temannya Keisha. Tadi kesini naik sama Keisha atau bagaimana? Enggak, Bu, saya karena cuma di Aspra kan, jadi saya naik Maxim. Oh naik Maxi ke sini. Oh jadi santai ini ya? Iya. Tidak ada yang nungguin. Tidak lupa sih, Bu. Oke. Kenapa kok bisa tinggal di Aspura? Jadi saya mahasiswa PPD, Ibu, untuk yang calon guru itu dah. Oh, yang apa namanya? Pelajar. Iya. Oh. Jadi karena saya mahasiswa pelajar, jadi diberikan beasiswa kan sama pemerintah, terus dari kampus diberikan apa namanya fasilitas berupa tempat tinggal. Nah, itu kenapa saya bisa di asrama. Wih, luar biasa ternyata ya. Iya. Ternyata Patricia ini yang calon guru yang berprestasi ya. Karena kan yang ibu tahu itu saingannya satu Indonesia. Lumayan sih, Bu, mungkin karena keberuntungan juga. Ya, doa juga ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa sampai Keisha bisa menyarankan kamu ke sini? Jadi saya sebenarnya ada masalah dulu sampai saya cerita ke dia, mungkin karena terlalu panjang dan mungkin dia juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa, jadi dia akhirnya menyarankan saya untuk pergi menemui ibu. Oke, paham. Kalau boleh tahu, ini Patricia sudah pernah konseling sebelumnya atau Belum pernah sih, Bu. jadi cuma sekedar cerita-cerita gitu? Iya, cuma sekedar cerita Pernah. cerita. Tapi sudah pernah dengar apa itu konseling? Sebenarnya kalau dengar apa itu konseling tahu, tapi kalau untuk apa yang dilakukan di dalamnya saya sebenarnya tidak tahu sih, Bu. Oke, kalau begitu ibu menjelaskan sedikit biar percakapan kita atau konseling kita bisa terarah. Bisa? Bisa. Oke, jadi konseling itu beda dengan curhat. Konseling itu dilakukan oleh 2 orang seperti kita berdua sekarang, dilakukan oleh 2 orang. Yang pertama konseling yaitu Patricia dan konselor yaitu ibu. Nah, percakapan ini itu dilakukan oleh orang yang profesional dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membantu Patricia dalam menghadapi kesusahan Patricia dan hal-hal yang mengganggu isi pikiran Patricia seperti itu. Dan sesi konseling ini juga ada batas waktu. Batas waktunya 30 sampai 45 menit sesuai dengan kebutuhannya Patricia. Nanti kalau sesi konseling 30 sampai 45 menit itu belum berhasil atau tujuannya kita belum dapat sama-sama, kita akan melanjutkannya di sesi konseling berikutnya. Dan yang Patricia harus pegang, sesi konseling ini itu mempunyai kode etik dan mempunyai beberapa asas. Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Jadi Patricia datang ke sini itu ibu tanya terlebih dahulu, secara sukarela atau paksaan? Secara sukarela sih, Bu. Oke, jadi suka, memang suka, Iya. suka datang ke sini. Oke, jadi itu asas pertama, kesukarelaan. Jadi Patricia datang ke sini dengan sukacita, dengan keberanian ingin menceritakan pengalaman Patricia atau masalah yang Patricia sedang hadapi sekarang. Lalu ada asas kerahasiaan. Nah ini harus dipegang Patricia, karena percakapan ini dilakukan oleh orang profesional. Makanya Patricia jangan takut untuk rahasia Patricia itu bocor. Rahasia
rahasia ini akan menjadi rahasia kita berdua. Jadi cuma kita berdua yang tahu apa yang Patricia curahkan hari ini, apa yang Patricia ceritakan hari ini itu cuma selesai di ibu, tidak ada di orang-orang lain dan tidak akan berdampak pada orang lain seperti itu. Lalu ada asas keterbukaan juga. Jadi diharapkan dalam sesi konseling ini Patricia bisa terbuka. Seperti tadi Patricia bilang ini mau bercerita karena cerita yang sangat panjang, tidak apa-apa. Cerita saja, itu akan mendengarkannya, itu akan mengamatinya, dan kita akan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Bisa? Bisa dipahami? Saya mau bertanya Ibu, saya kan kesini disuruh Keisha. Berarti kalau misalnya yang saya ceritakan ini Ibu tidak akan bilang ke Keisha kan? Oh, kalau itu tentu tidak. Kan tadi ada asas kerahasiaan. Jadi kita akan sama-sama menutupi hal ini. Kita akan sama-sama menjaga privasi, Sebenarnya biasanya kan Bu, kayak kalau misalnya saya curhat ke misalnya ke Keisha, biasanya kan tidak menutup kemungkinan Keisha bisa bilang ke orang lain. Iya sih, tapi tidak apa-apa. Patricia bisa percayakan ibu bahwa ibu tetap memegang kode etik profesional sebagai seorang konselor. Terus tadi Ibu bilang kan durasi waktunya 30 sampai 40 menit. Kalau misalnya masa saya kan tadi saya bilang panjang ya Bu. Kalau misalnya tidak waktunya tidak apa-apa. Kan ada sesi-sesi berikutnya. Jadi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Nanti kita akan melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Karena kan Patricia juga punya kesibukan kan? Iya. Patricia juga punya kesibukan, Ibu juga punya kesibukan yang ya kita terbatas oleh waktu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita melanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, kalau begitu kita akan mulai dari apa yang mengganggu si pikirannya Patricia? Banyak sih Bu, karena saya kan sekarang mahasiswa PPD kan. Nah kebetulan tugas saya di kampus itu sangat banyak, kayak setiap hari itu ada saja tugas, dan tugasnya itu tidak cuma 1 atau 2 tapi bisa sampai 5, bisa sampai 10, dan tenggang deadline-nya itu berdekatan. Jadi saya agak pusing mengatur waktu. Kemudian saya juga kan sekarang sudah tunangan. Nah kadang tunangan saya itu sulit mengatur waktu, saya yang sulit mengatur waktu untuk tunangan saya begitu Bu. Jadi kayak kadang dia minta perhatian saya, kadang dia ingin berbicara dengan saya, tapi karena tenggang deadline tugasnya ini yang cuma dekat, kadang saya teleponan cuma 5 menit terus kayak tunggu ya, saya buat tugas dulu, nanti kalau sudah selesai saya telepon. Sedangkan saya biasanya selesai tugas itu kadang kali sampai subuh, jam 2 atau jam 3 subuh seperti itu. Terus kalau misalnya saya telepon dia, kadang dia sudah tidur, atau mungkin kalau dia angkat, mungkin kita cuma bicara kayak 5 menit begitu dan Bu, dia paling cuma tanya sudah selesai tugasnya. Terus abis itu saya bilang sudah, terus abis itu dia bilang ya sudah tidur saja. Abis itu saya tidur, saya bangun pagi ke kampus lagi. Jadi siklusnya terulang-ulang seperti itu Ibu. Jadi seperti itu ya. Terus, nah karena itu Ibu, jadi hubungan kami agak lumayan jadi renggang Ibu. Saya bingung harus bagaimana ya cara membagi waktunya supaya dia juga mendapatkan waktu saya juga bisa komunikasi baik dengan dia, tapi di sisi lain saya juga harus menyelesaikan tugas saya. Ya, si tanggung jawab ya. Kalau Ibu boleh tahu ini Patricia PPD jurusan apa? Saya jurusan apa Ibu? PKN. Jurusan PKN. Terus kalau tunangannya sudah berapa lama? Saya sudah tunangan dengan dia dari 2024, tapi kami itu pacaran sudah 7 tahun. Jadi yang menjadi pikiran saya itu juga Ibu, kadang kami kan bertengkar, terus bertengkarnya kayak yang hebat begitu kan Ibu. Jadi kadang karena saya juga sulit mengontrol emosi saya kadang berkata kasar, saya juga kadang kayak ya udahlah akhiri saja sampai di sini. Terus dia kayak apa sih kamu kayak kita jadi saling menyalahkan Bu. Padahal sebenarnya saya tahu sih yang dia mau itu hanya waktu saya.
kalau didiskusikan sebenarnya tidak sih Bu, karena kami kan sebenarnya baru tunangan ya, jadi saya rasa masa depan saya itu saya yang atur. Jadi tanpa meminta persetujuan atau apapun itu, saya mengikuti seleksi PPG ini. Saya cuma sempat bilang sama dia, yang saya ikut seleksi PPG ya. Jadi dia cuma oh iya, tapi dia tidak tahu kalau saya mengambil tempat di Gorontalo, jadi kami harus LDR. Gitu juga dengan keluarga. Saya kan tidak terlalu dekat juga ya dengan, bukan tidak terlalu dekat bagaimana ya, ibu saya tidak terlalu terbuka lah orangnya. Jadi ketika saya lulus PPG, saya cuma bilang saya mau melanjutkan pendidikan, dan memang orang tua saya juga suka kalau anak-anaknya itu pendidikannya tinggi, jadi orang tua saya setuju-setuju aja. Jadi seperti itu. Terus bagaimana respon orang tua sama tunangan pas Patricia lulus dan harus menempuh pendidikan di Gorontalo selama 1 tahun? Kalau dari orang tua saya sih ibu sebenarnya tidak apa-apa, yang penting mungkin menjaga diri saja ya dari pergaulan, apalagi ini kan tempat yang baru. Tapi kalau dari tunangan saya sih dia sebenarnya pertama agak gimana ya, saya kesini saja itu dia yang antarkan dari Manado ke Gorontalo, dia yang antarkan karena dia mau melihat kondisi situasi di sini itu seperti apa, apakah cocok dengan kehidupan saya yang di Manado, datang ke sini, kemudian tempat tinggalnya, dia juga yang survei, dia ingin memastikan bahwa saya memang benar-benar bisa beradaptasi di sini. Kalau di awal-awal sih di bulan pertama kami itu sering sekali berkelahi Bu, karena selama 7 tahun pacaran kami itu sempat LDR waktu COVID. Tapi dari situ sudah bersama-sama terus sudah Ibu. Baru kemudian ada juga waktu itu kami lulus kuliah. Dia kan balik ke kampungnya, dia orang Bournemouth. Nah saya itu waktu LDR itu saya marah-marah. Kayak saya ini bukan tipe orang yang bisa LDR gitu dah. Jadi saya mau dia itu di Manado. Nah waktu itu dia akhirnya pergi ke Manado. Jadi dia sekarang kerjanya sebagai guru honor. Oh seperti itu ya. Oke, Ibu berusaha untuk memahami persoalan Patricia, yang dimana kalau dari segi keluarga mempercayai Patricia 100% untuk menempuh pendidikan di Gorontalo, karena kan itu masa depan Patricia juga. Patricia bertanggung jawab atas masa depan Patricia, tapi Patricia merasa berat di pasangan Patricia yang notabene Patricia sendiri ini tidak bisa LDR, dan karena kebutuhan pendidikan juga yang mengharuskan Patricia LDR dengan pasangan. Dia pasangan ini masih honor ya? Iya. Honor di Manado. Iya. Jadi selama 1 tahun ini LDR. Iya. Tapi komunikasi bagaimana? Sama dengan tadi yang sudah saya bilang sih Ibu, kalau kayak di awal-awal komunikasinya kacau. Tapi makin jadi ada beberapa fase di mana komunikasi kami lancar, ada beberapa fase komunikasi kami kacau, dan akhirnya bertengkar. Ada saya yang ketika emosi selalu minta putus, selalu minta berpisah, dan dia yang selalu kayak apa sih, kayak menganggap saya itu kekanak-kanakan. Tapi saya sadar sih Bu, saya memang kekanak-kanakan orangnya, karena setiap saya marah itu selalu itu saja yang saya lontarkan, dan menurut saya itu sebenarnya tidak baik sih, apalagi kami kan mungkin akan segera menikah. Oke, jadi sudah ada ya progres, kan sudah lamaran tadi Patricia bilang, sudah ada progres untuk menikah, tapi harus menyelesaikan dulu tanggung jawab di sini. Nah, menurut Patricia sekarang apa yang akan kita berdua lakukan? Apa mau Patricia ke depannya agar hubungan Patricia ini adem ayem dan perkuliahan Patricia juga tetap terlaksana dengan baik tanpa mengganggu hubungan Semara dengan pacarnya Patricia? Mungkin kemauan saya sih sebenarnya simpel ya Ibu. Saya ingin bisa mengatur waktu saya, bagaimana saya harus mengejar tugas saya ini, tugas-tugas deadline ini. Tapi saya juga bisa membagi waktu dengan pacar saya. Kemudian saya juga mungkin ingin memperbaiki emosi saya Ibu, karena tidak bisa dipungkiri walaupun kita komunikasinya baik, kadang juga kan namanya pasangan tetap ada yang namanya
sekarang kan ibu, saya pasti kalau emosi itu saya selalu mengucapkan kalimat putus ibu. Terus pacarnya Patricia bagaimana? Dia selalu menolak, dan biasanya kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, tiba-tiba dia sudah datang ke Gorontalo. Wah, luar biasa ternyata tunangannya Patricia ya. Iya, tapi itulah ibu yang membuat saya kadang kasihan dan karena kalau ada masalah saya sudah buat masalah, padahal saya yang buat masalah, tapi dia harus datang mencari saya di sini. Manado Gorontalo kan itu perjalanannya sekitaran 11-12 jam ibu. Kayak suruh banget memang. Iya, kayak effortnya itu luar biasa, tapi itulah ketika saya sudah dilanda emosi, dengan gampangnya saya bisa bilang ya sudah akhiri saja. Gimana ya itu ibu? Memang sebagai manusia kita sangat sulit ya untuk mengontrol diri, apalagi sedang di fase capek sama seperti saya bilang tadi, tugas kuliah yang sangat banyak, deadline yang sangat banyak, dan mungkin pasangan juga menuntut waktu yang Patricia telah habiskan di perkuliahan Patricia. Tapi kalau boleh bertanya, seberapa berpengaruh pasangan Patricia ke kuliah Patricia yang sekarang? Sebenarnya sangat berpengaruh juga sih Bu, karena biasanya kan dia yang sering memberikan semangat. Kemudian dalam perkuliahan saya ini, saya kan tipe orang yang tidak mau menyusahkan keluarga saya, orang tua saya, dan tunangan saya ini memiliki prinsip waktu sebelum kita tunangan itu kayak biaya hidupnya saya itu sudah menjadi tanggungannya dia. Jadi dari kami tunangan itu walaupun mama saya dan papa saya memberikan uang, tapi dia selalu menyuruh untuk mengembalikan karena sudah menjadi tanggung jawabnya dia juga. Dan waktu di sini, saya di sini itu semua kebutuhan itu dia yang memberikan uangnya ibu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi sangat berpengaruh ya. Iya. Tunangannya Patricia ini, itu yang bikin Patricia kayak bimbang bagaimana cara untuk menyampaikan ke pasangan kalau Patricia di sini sedang capek dengan tuntutan tugas yang ada. Terus cara yang Patricia pernah lakukan untuk memberitahu pasangan Patricia itu seperti apa? Saya marah-marah ibu. Jadi tidak pernah untuk berdiskusi. Iya, saya tidak pernah membicarakannya secara kepala dingin. Kayak saya selalu menekankan bahwa saya ini capek. Saya ini di sini kuliah, saya di sini tidak melakukan hal-hal yang negatif. Saya lebih ke egois. Saya ingin kebutuhan saya saja yang saya ingin dia memahami saya saja. Saya tidak mau memahami dia. Saya mau dia saja yang memahami saya. Saya tidak mau memahami dia. Pokoknya dia harus memahami apa yang saya rasakan sekarang. Ketika saya capek, dia harus memahaminya. Ketika dia capek, ya kamu saja yang capek, bukan urusan saya. Oke, paham. Terus responnya dengan pemikiran Patricia yang seperti itu bagaimana? Saya tidak tahu sih Bu, karena dia tipenya orangnya tertutup ya. Jadi ketika saya marah, ketika saya meluapkan emosi saya, ketika saya meluapkan kekesalan saya, kecapean saya di kampus itu, dia selalu diam. Bahkan saat saya mencari masalah pun, dia lebih pilih kayak pernah saya marah-marahkan ibu ke dia karena kayak tugas ini sudah banyak sekali dan saya tidak bisa menghandle semuanya. Dan terus saya fokus, kenapa sih ini tugas ini kayak banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Terus waktu itu dia bilang, ya sudah jalani saja, itu kan sudah keputusan kamu. Kemudian saya marah ke dia, kenapa sih responnya harus kayak gitu, harusnya kamu itu kayak bantu marah-marah juga, kayak iya kenapa harusnya kasih tugas kayak gitu banyak sekali, padahal kamu ini tidak mampu jadi bintang. Tapi responnya kayak sudah jalani saja, sabar, tenang, sudah mau selesai. Kayak itu bukan respon yang saya mau, itu bukan respon yang saya inginkan. Oke, jadi dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa Patricia dan pasangan Patricia itu memiliki dua karakter yang sangat berbeda ya. Iya. Pasangan Patricia lebih ke soft dan Patricia lebih ke harus. Iya. Gitu. Jadi kayak sudah memahami itu. Lalu pernah nih
tidak terlintas di pikiran bahwa kasihan loh jadi pasangannya Patricia ini. Tapi sih, kayak ego saya menahan saya ibu untuk mengatakan kayak begitu kan. Lalu kalau Patricia sedang capek dengan pasangan Patricia, apakah tugas kuliah Patricia tetap menjalankan dengan baik? Saya nggak tahu ya ibu, saya ini aneh atau apa. Kalau saya berkelahi dengan pacar saya, pasangan saya, tunangan saya biasanya melampiaskan itu di tugas. Jadi tugas terselesaikan, Iya. amarah juga terlampiaskan seperti itu. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi marah-marah ke pasangan itu tidak menjadi penghambat untuk mengerjakan tugas. Iya, justru itu kadang memicu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Kadang kalau saya marah ke pacar saya itu tugas yang 2 hari atau 3 hari itu bisa saya selesaikan sekalian di hari itu juga. Bahkan saya pernah berkelahi dengan dia kan jam 8. Nah, saya itu menangis sih ibu dulu, harus menangis kayak kenapa harus menangis, lebih baik dilampiaskan ke tugas. Jadi saya nggak tidur ibu, jadi saya selesai saya menangis itu saya buat tugas sampai jam 7 pagi. Kemudian habis itu kan MK saya setengah 9, saya langsung siap-siap ke kampus. Jadi satu hari itu saya tidak tidur dan ya begitulah ibu. Ibu lihat, ini sangat luar biasa ya. Jadi kayak marah ke pasangan itu jadi motivasi untuk lebih semangat. Iya, tapi menurut ibu itu toksik tidak ibu? Kalau menurut ibu ya, karena kan hubungan kalian juga sudah cukup lama, itu sangat wajar untuk ada di fase bosan, fase capek. Dan ibu lihat juga Patricia juga berada di dua tekanan akan masa depan dan tekanan akan pendidikan. Tapi yang ibu lihat Patricia sudah luar biasa. Patricia tidak menjadikan permasalahan dengan pasangan itu sebagai batu sandungan untuk pendidikannya Patricia. Bahkan Patricia merasa, kok ngapain kita harus menangis? Kita kan bisa melampiaskan dengan cara mengerjakan tugas. Itu sudah luar biasa. Cuman kembali lagi dia mau menanyakan apakah baik diselesaikan dengan cara emosi atau lebih baik diselesaikan dengan cara berdiskusi. Sebenarnya menurut saya sih tidak baik ya ibu kalau diselesaikan dengan cara emosi, karena seperti tadi yang saya bilang, saya kan melampiaskannya di tugas. Akhirnya saya tidak tidur karena cuma mengerjakan tugas. Nah, paginya itu kampus saya jadi tidak fokus. Jadi kayak apa yang sudah saya tanyakan, kadang saya cuma menghayal, saya cuma memperhatikan. Saya jadi siswa yang tidak aktif di kelas, dan menurut saya itu hal yang apa ya, yang harus saya ubah. Oke, sekarang Patricia kan tadi sudah mengatakan itu hal yang tidak baik, itu juga berpengaruh di keaktifan di kelas dan kesehatan Patricia tentunya. Karena kan kalau tidak tidur pasti sakit kepala, pasti pusing, tidak fokus, nanti akan berkelanjutan di kesehatannya Patricia. Nah, sekarang untuk merubah dan mengantisipasi hal negatif itu, menurut Patricia apa yang Patricia harus lakukan? Langkah sederhana. Mungkin dari diri saya dulu ya ibu, karena saya sadar saya orang yang kayak disenggol sedikit itu langsung menyala apinya, kayak disiram bensin sedikit saja itu langsung kayak amarah saya itu meledak-ledak. Jadi mungkin untuk perbaikan saya sih mungkin lebih menahan emosi, karena kalau saya sudah emosi, mulut saya ini sudah tidak bisa saya kontrol. Jadi logika saya itu seperti sudah tidak terpakai ibu, dan nanti terpakai lagi logika saya ketika saya amarahnya sudah berhenti. Jadi kadang pun ketika saya sudah marah ke pacar saya, atau saya sudah maki-maki dia mungkin, karena setelah 1 jam 2 jam saya sudah merasa tenang. Kadang ada beberapa kali sih, tapi tidak sering. Kalau saya rasa sudah keterlaluan, baru saya telepon,
saya minta maaf. Jadi untuk langkah sederhananya harus dimulai dari diri sendiri kan, tadi harus dimulai dari diri sendiri dan kontrol untuk emosi. Bagaimana Patricia untuk mengontrol emosi Patricia? Saya sebenarnya bingung sih Bu, karena sulit, karena memang saya tidak ada pengontrolan emosi dari dulu diajarkan oleh orang tua, tapi memang saya rasa enak emosi yang meledak-ledak itu. Tapi semakin saya dewasa, saya menyadari bahwa mungkin kalau saya yang ada di posisi orang yang saya marahi, saya tidak akan menerima hal tersebut. Nah, dari situ saya sadar bahwa yang saya lakukan selama ini itu salah. Dan kalau langkah perubahan, mungkin pertama-tama ketika ada masalah jangan langsung apa sih kok menyalahkan saya, kayak langsung marah, langsung teriak-teriak. Mungkin saya bisa melakukan dengan tarik nafas dulu, mungkin menahan diri saya, berpikir hal yang positif. Oh, mungkin dia bertanya seperti ini bukan karena ingin menyerang saya, mungkin saran perbaikan atau bagaimana, mungkin seperti itu ya. Oke, bisa menanggapi semua ini. Jadi di masalah Patricia ini ada di pasangan Patricia kan, ada di pasangan Patricia dan di diri Patricia. Yang paling utama bagaimana Patricia untuk mengontrol semua itu agar semuanya bisa baik-baik saja, yaitu hubungan dengan pasangan dan perkuliahan. Tapi perkuliahan kan sudah aman, tidak ada beban-beban yang mengganggu kan, tidak ada beban-beban yang berat kan, tugas-tugas masih bisa dikontrol, ya, masih bisa dikontrol teman-teman, aman, teman-teman aman. Hanya bermasalah di pasangan dan diri Patricia ini yang sangat berat. Oke, dari Patricia juga sudah menjelaskan kalau Patricia orangnya yang temperamen dan Patricia mencoba untuk lebih sabar dan agak sulit. Memang merubah sikap yang sudah ada itu memang sangat sulit, tapi bisa jika mau mencoba. Dimulai dari langkah sederhana yang biasanya kayak apa sih, jadi apa sih. Pernah mencoba untuk melakukan hal seperti itu? Tidak pernah sih Bu, tapi mungkin saya mungkin akan mencoba setelah ini, karena saya kasihan juga sih dengan tunangan saya, kayak dia itu jadi sasaran kemarahan saya kalau dia yang menanggungnya. Jadi saya mungkin berpikir kalau dia menanggung terus kemarahan saya, mungkin suatu saat bisa meledak. Iya, bom waktu nanti kan. Iya. Apalagi Patricia tadi kan sudah tunangan, pasti sudah ada pembicaraan untuk serius kan? Iya. Kapan? Tahun depan sih Bu rencananya. Iya. Jadi kan permasalahan ini sebagai fase untuk saling mengenal, biar nanti ketika berumah tangga pasangan Patricia sudah tahu kalau Patricia marah ternyata langkah untuk menenangkannya harus seperti ini. Tapi Patricia juga harus memahami, ya harus saling memahami, mengontrol juga kan. Tapi Ibu Yati Patricia bisa mulai dari langkah sederhana. Yang pertama apa tadi? Kalau ada masalah tidak langsung meledak-ledak, tapi tarik nafas dulu, buang, kemudian berpikir positif, jangan langsung menggunakan amarah, tapi menggunakan logika. Ya benar sekali, karena pernah saya baca itu mulut harimau. Jadi apa yang kita keluarkan dari mulut itu akan berdampak juga ke kita. Oke, bisa? Kan Patricia tidak mau hal-hal yang tidak baik terjadikan di hubungan Patricia. Jadi kita akan belajar untuk saling memahami seperti itu. Bisa Patricia? Jadi Patricia bisa untuk berkomitmen dan melakukan apa yang Patricia buat tadi dalam jangka waktu mungkin 1 minggu ke depan. Kita lihat ya, Ibu bisa. Saya bisa mencobanya sih Bu. Kalau misalnya 1 minggu ke depan Ibu, misalnya kan 1 minggu ke depan ada 7 hari ya. Kalau saya cuma berhasil 3 kali, bagaimana Ibu? Wah, itu sudah sangat luar biasa loh. Kalau dalam waktu 7 hari kamu berhasil 3 kali, luar biasa berarti kamu sudah bisa mengontrol diri kamu. Sudah ada perkembangan. Kan perkembangan tidak harus besar. Perkembangan kan harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu.
Jadi yang penting ada komitmen dalam diri Patricia untuk mencoba memperbaiki hubungan Patricia agar hubungan tidak menjadi hubungan yang toksik seperti yang Patricia bilang tadi di awal. Semua bisa diperbaiki kalau ada kemauan dan komitmen. Hubungan kan didasari oleh dua orang, ya kan? Kalau cuma satu orang yang berjuang sulit. Iya sih Bu. Jadi bisa kita bisa sama-sama untuk berkomitmen ke depannya, Bisa. untuk hubungan Patricia jadi lebih baik. Bisa kan? Bisa. Ada lagi yang ingin diceritakan ke Ibu? Mungkin setelah saya mempraktekkan tadi, mungkin baru saya cerita lagi sama Ibu. Apakah bisa kita ketemu lagi Ibu? Bisa. Pokoknya Ibu siap untuk mendengarkan cerita Patricia kapanpun waktu Patricia ada. Begitu. Minggu depan Ibu tidak sibuk? Minggu depan Ibu tidak sibuk. Di jam kantor bisa datang ke sini lagi, atau kalau memang Patricia sibuk di jam kantor dengan kuliah, bisa Patricia WA ke Ibu, nanti itu ambil kartu nama dan nanti Patricia WA ke Ibu. Karena kan biasa pikiran overthinking itu timbul malam hari. Jadi kalau Patricia overthinking malam hari bisa hubungi Ibu. Kalau Ibu masih bangun, Ibu akan respon, tapi kalau Ibu sudah tidur, Ibu tidak akan respon. Seperti itu. Bisa? Bisa. Oke? Berarti sharing kita hari ini sudah selesai. Konseling kita masih ada yang mengganggu di pikiran Patricia? Untuk saat ini tidak sih Bu, tapi untuk satu minggu ke depan saya tidak tahu sih Bu. Jadi mungkin ya begitulah Ibu. Oke, Ibu akan tunggu kabar baiknya, perkembangan sekecil apapun itu dikabarkan ke Ibu ya Patricia, biar kita sama-sama tahu konseling kita ini bisa berdampak atau tidak. Oke, konseling ini tutup dan waktu 30 menit ini dalam sesi konseling ini Ibu menyatakan berhasil karena Patricia bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di pikiran Patricia, serta Patricia juga bisa mengutarakan apa hal yang baik dan apa hal yang buruk untuk kedepannya. Dan Ibu memberikan apresiasi karena Patricia bisa jujur ke diri sendiri dan yang tentunya Patricia bisa percaya ke Ibu. Nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih ya Ibu atas sarannya. Saya sangat-sangat terbantu karena apa ya Ibu, saya akhirnya bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan. Saya juga bisa mengeluarkan apa yang sudah saya simpan yang saya tahan-tahan selama ini tentang pasangan saya. Jadi terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu kalau Ibu tidak sibuk. Siap, Bu akan menunggu. Bu antarkan